Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya, masih tentang toolbox yang saya pegang ini, EOS Jetag Plus. EOS Jetag Plus ini sekarang kita bahas tool yang ketiga ya, software yang ketiga. Ini namanya IMMC Tool yang saya gunakan versi 2010. Tahun update nya 05/05/2021 ya, sama yang kemarin sudah saya jelaskan juga ini tapi yang versi 2 nya ya. Langsung saja, tidak berlama-lama, saya buka toolnya, saya coba jelaskan sepengalaman saya tab per tabnya ya, fungsi dari fitur yang dimiliki oleh tool ini. Saya buka untuk softwarenya. Di sini softwarenya sudah terbuka, dan pembahasan ini sepengalaman yang sudah saya jalankan ataupun saya terapkan ya. Pembahasan mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Sebelah kanan ini ada Run on IMMC Tool. Ini akan membuka tab IMMC Tool versi yang satunya lagi, namun akan meng-close IMMC Tool yang sedang ini saya gunakan ya. So, info panel ini akan memperlebar log yang ada di atas ini ya. Nanti keterangannya akan tampil di sini. Dan setting ini untuk menyentuhkan folder ataupun file read ataupun file ekstrakan ya. Di sini ada pilihannya, ada log on the left side, ini membalikan tampilan. Lanjut ke bawah, ini ada main, disable speed IMMC timing, ini untuk membatasi kecepatan speed membaca atau membatasi kecepatan membaca IMMC ya, isinya ya, nantinya ini membatasi. Untuk UFS, ini UFS safe mode, disable UFS safe mode artinya dia akan meloskan data. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya. So, info about IMMC in the log, ini sudah saya bahas sebelumnya juga. Ini untuk menampilkan informasi IMMC yang dibaca, error atau tidaknya ya. Ini cek unit reservoir data. Ini kalau misalkan keterangan mau di checklist, mau dihapus ataupun mau di write, nantinya akan ada notif ya. Ini mount read write erase. Ini kalau misalkan melebihi angka 3 ataupun nominal angka yang ditentukan, yang nantinya dia akan berhenti bekerja ya. Ini sampai 3 default ya. Ini cek for update, melihat update yang mungkin ada ganti ya, tapi ini harus terkoneksi dengan internet. Automatically sending crash report from any errors, ini akan menampilkan ketika dia error saat membaca ya, nanti akan timbul di teks. Untuk language ini ada pilihan 3 pilihan, dan ini tab setting sudah ya, tidak apa-apa lagi, tidak ada apa-apa lagi di log sebelah kiri, sudah semua. Dan kita beralih ke bagian utama ya, ke log bagian kanan. Untuk bagian kanan ini saya coba jelaskan tab per tabnya. Untuk pertama ini source itu pilihan koneksi ya. Untuk koneksinya
Ini sebenarnya untuk si cetak IMM Cetul ini, dia ini memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi di pembacaan via USB, dan kedua fungsi pembacaan via interface ataupun via box ini ya, melalui adapter. Nantinya dia akan membaca file isi di dalam IC yang kita identify. Kalau melalui USB, dia hanya bisa mengidentify seri Qualcomm, hanya Qualcomm saja untuk IMM Cetul ini ya. Untuk source kita pilih ya si Digital Plus. Nah, kalau di sini settingannya nanti kita pilih settingannya ada di titik 3 di bagian bawah ya. Kalau interface-nya ini, kalau misalkan ada ya si cetak ISP, nanti dia akan membaca ISP ya si cetak dengan interface-nya menggunakan konverter ini, cetak ISP. Kalau misalkan cetak ISP ini mempunyai pilihan voltage sampai 3,3 volt. Untuk frekuensi clocknya sampai 36 MHz. Untuk bus nya dia hanya menggunakan 1 bit ya, karena ini lemot mungkin nantinya. Dan untuk interface ISP high power sama saja, dia untuk kecepatan pembacaannya hanya 1 bit. Untuk voltage sama, tidak ada yang berubah ya. Nah, ini ISP high power, dia menggunakan interface bisa yang ini adapternya yang ini ya, bisa juga adapter menggunakan konverter UP ya, nantinya pakai konverter ini. Namun ini penggunanya kalau yang belum paham agak repot ya. Lanjut ke bagian socket. Nah, ini socket, dia menggunakan konverter socket adapter ya. Nah, kalau socket ini socket adapter ini nanti dikonekkan langsung seperti yang sudah saya bahas pada pembahasan sebelumnya. Nanti tinggal ditancapkan. Ini ada IMC nya apa enggak ya, nanti saya pasang IMC terlebih dahulu. Saya coba pasangkan IMC. Untuk koneksiannya ya, kalau misalkan menggunakan adapter UP, ini voltage-nya sudah saya set, dan untuk switch-nya sudah. Ini scan pin untuk melihat pin mana sajakah yang belum terkonek ya. Dia tidak terbaca ya. Ini tidak menempel dengan sempurna ya. Ini harus dibersihkan dulu untuk pin adapternya biar nempel secara sempurna. Saya ulang lagi connect. Nah, ini caratannya putus nyambung ya. Ini sudah semua ya, semua terkoneksi, dan kita lihat apakah dia terbaca dengan baik. Nah, dia 000, dia tidak bisa terkoneksi. Saya ganti untuk adapternya, ini harus dibersihkan terlebih dahulu karena ini error melulu. Saya ganti pakai adapter NB Max yang ini ya, tuh soket 221. Saya konekkan langsung saja. Nah, sekarang kalau di ini dia terbaca ya, dia terbaca dengan baik, berarti ini soketnya kotor, rusak, harus diperbaiki dulu, dibersihkan. Untuk
IMMC ini dia terbaca ROM 123, dan di bagian ini kalau misalkan scan after connect di checklist dia tidak akan menampilkan partisi ya. Ini partisinya masih kosong, belum ada isinya. Nanti kalau misalkan masuk ke tab setting masih di bagian adapter ini bagian tool untuk repair buat IMMC ya. Ini buatnya tinggal dipilih aja, ini sudah saya jelaskan untuk video sebelumnya ya. Bagi yang sudah menyimak penjelasannya, ini buat untuk mengatur buat primary ya. Ini buat mode, ini tidak perlu disetting sih, cuma ini tinggal kita pilih config preset aja, config preset dan silicon Exynos. Ini pilihannya sudah ada. Untuk Samsung IMMC ini ada special task kalau di UV ya. Untuk hardware partition ini untuk repartisi dan notifier region ini tidak bisa difungsikan karena saya belum coba. Untuk vendor ini kalau misalkan mau write file XML tinggal kita klik, mau pilih write file apa, ada 4 pilihan. Ini ada binary read write. Kalau binary berarti dia mau write file backupan. Kalau Qualcomm dia meng-write image file Qualcomm berjenis raw program ataupun file flashing, sama saja ya. Untuk Samsung di sini pilihannya nanti kalau misalkan Samsung ini CSC, TAR, AP dan CP ini dimasukkan, tapi dengan syarat harus mengisi PIT terlebih dahulu ataupun CSC ya. Jadi nanti dia akan otomatis bisa menulis. Untuk LG dia akan menulis jenis file dan KDZ ya. LG. Jadi untuk Qualcomm saya contohkan. Untuk Qualcomm di sini kita tinggal masuk ke klik 3 titik di sini dan dia akan otomatis masuk ke pilihan folder yang mau kita tulis. Saya ambil yang sudah saya ekstrak sebelumnya. Nah, nanti kalau misalkan file XML nya sudah masuk, tampilannya akan kayak begini, tinggal kita write saja. Untuk erase before writing ini akan menghapus data sebelum kita tulis ya. Untuk repartition akan merepartisi. Dan di sini ada tab action. Kalau misalkan cek scan source ini akan menyekan ulang ya. Saya akan contohkan action. Di action ini ada beberapa pilihan, ada wipe data. Wipe data ini ada 3 pilihan lagi, Universal Factory Reset, MediaTek Factory Reset, Oppo, Realme, Vivo Password Factory Reset ya. Ini ya ada pilihan juga. Ini ada Cap Media bagi Android 11 versi 11 ya. Kalau format data menghapus keseluruhan data. Kalau Remove PRP menghapus akun Google. Kalau Xiaomi ini patch Mi akun bagi yang akun Mi-nya nyangkut ya, supaya tidak balik-balik lagi. Nah, ini bagian IMMC. Kalau misalkan di bagian UFS ini tadinya kita alihkan ke source, pilih kalau UFS ya, bukan IMMC sih. Kalau misalkan UFS nanti kita pilih titik 3 di bawah ini lagi, dan interface-nya ada 2 pilihan, ada USB UFS, ada UFS socket ya. Saya pilih UFS socket dan saya coba identify UFS socketnya, apakah ini ada isinya. Oh, ini ada isinya. Saya coba contohkan ya. Saya coba contohkan, cek device, kurang lebih sama dari versi IMMC sebelumnya ini ya.
tabnya cuman ada beda beberapa. Kalau di UFS itu ada LUN per LUN, kalau di YMMC bot per bot ya, bedanya kayak gitu aja. UFS sudah terbaca ini ya. Ini saya menggunakan adapter J3X nya. Ini scan after connect, dia akan membaca keseluruhan partisi nantinya ya. Kalau misalkan di on checklist ininya, dia akan hanya membaca memori name-nya saja. Bot sudah terbaca dan partisi pun sudah terbaca ini ya. Untuk fungsi dan yang lainnya ini sama. Kalau misalkan mau meraih Qualcomm, tinggal kita pilih tab Qualcomm, masukkan factory image, pilih yang mau kita tulis. Di sini tidak berlaku untuk chipset MediaTek ya. Untuk penulisan MediaTek ini tidak berfungsi. Dan ini tab UFS MMC sudah saya bahas, dan untuk read write tinggal kita scan secures, scan source, ataupun menycan firmware yang ada ya. Ini sudah terscan semua ya. Ini proses scanning selesai. Saya pilih salah satu bot mungkinnya nantinya ya, untuk mencontohkan. Nanti kalau misalkan ini mau dipilih persis ataupun NP data, tinggal kita read, nanti hasilnya akan tampil di sebuah folder, contoh ini. Nah, ini akan tampil, kita arahkan ke folder yang mau kita simpan hasil backupan ini ya. Nanti tinggal kita tulis aja. Untuk penulisan firmware, tinggal klik firmware, masukkan firmware yang mau kita tulis. Untuk UFS biasanya partition config ataupun raw programnya itu berjenis partition ya, bukan raw program 0 ataupun raw program 1. Itu hanya bagian dari partisi UFS saja, nantinya dia akan memilih secara otomatis. Dan di tab ini selesai saya bahas, lanjut ke file ke tab explore. Ini tab explore tidak ada apa-apa di sini ya. Untuk tools, dan ini ada preloader parser, ini nggak tahu buat apa fungsinya. Ini kayaknya untuk mengekstrak file preloader biar jadi scatter mungkin ya, kayak gitu ya, tapi tidak pernah saya gunakan. Untuk unpack UFS, unpack OPS ini ya. Ini fungsinya untuk mengekstrak file yang digunakan oleh OnePlus ya, kayak gitu. Jenisnya kan OPS, nanti dia diekstrak oleh sistem ini, nanti dia akan otomatis memecah file pak yang digunakan ya. Nantinya file pak itu akan dipecah oleh aplikasi ini kalau kita memilih unpack PS OnePlus firmware ini jenisnya. Fitur ini hanya ada di YMMC Cetak Gajah ataupun di Cetak Tool saja. Di yang lainnya tidak dimiliki, hanya ini aja yang memiliki fitur ini. Dan mungkin apa saya sudah semua membuka ya. Tab vendor explore tool, ini UFS. Kalau ESP hanya beberapa pilihan, ini ada voltage low, sama saja, ini enggak ada perubahan. ESP sama UFS socket dikarenakan sama ya, pinnya juga sama, dia hanya membaca kalau ESP pinnya sama, TXOP, TXON, GND sama PCC, itu saja yang jadi standar pin outnya ya, pengkoneksiannya.
Jadi mungkin ini tidak lama ya, pembahasan ini hanya sedikit fiturnya juga, tapi fungsi yang paling saya gunakan, fungsi yang paling sering saya gunakan di fitur relasi cetak hanya bagian ini saja. Oh, ini ketinggalan ya. Untuk source-nya, kembali lagi ke source, ini ada image file. Kalau image file ini tampilannya akan berubah ya, akan berubah isi dari ininya nih, yang titik 3. Tinggal kita masukkan binary apa saja yang kita mau write. Nah, ini tampilannya kayak begini, tinggal kita scan. Kalau di read ini akan membaca nantinya. Kita misalkan kita read file dari IC lain ataupun vendor lain ya, tinggal kita read, nanti binary-nya akan otomatis bisa kita save, ataupun nanti untuk suatu saat nanti bisa kita tulis kembali ya. Fungsinya image file itu kayak begini. Untuk Qualcomm AMD Storage 9006 ini fungsinya ini untuk HP lawas ini, kalau 9006 ya, karena sekarang dia tidak bisa difungsikan kembali karena jenis sekarang itu langsung EDL. Untuk Qualcomm Kiloader ini fitur spesial yang dimiliki oleh MM1 selain tadi PS Tool ya, PS Extracted. Ini fitur ini dia akan membaca saya pilih Kiloader. Nah, ini untuk pilihan source-nya dia di bawah. Nah, tinggal kita pilih. Kalau ini manual jenisnya ya. Kalau ini jenisnya manual, source jenisnya manual. Kalau auto ini untuk pemilihan eMMC ataupun UFS internal ya. Pemilihan memori internal kita pilih yang sesuai dengan internal yang kita identify. Ada eMMC atau ada UFS ya di sini ya. Untuk solusinya di sini sebenarnya ini otomatis, kalau misalkan yang minta out itu baru bisa dipilih ya. Dan ada beberapa tipe juga yang tidak support di-identify oleh aplikasi ini ya. Untuk scan via USB ada banyak, ada beberapa jenis IC CPU Qualcomm yang tidak dapat di-identify karena memang membutuhkan firehose khusus, ataupun juga dia membutuhkan authentication untuk mengidentifikasinya ya. Jadi untuk Qualcomm HS Kiloader ini ataupun EDL mode di fitur eMMC1 hanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi sepengalaman saya MSM 8916 8917 ya, untuk seri lama. Kalau yang baru itu tergantung device-nya. Kalau di misalkan untuk device terbaru itu SDM 845 dimiliki OnePlus, itu bisa diidentifikasi oleh aplikasi ini. Untuk Poco tertinggi berarti masih bisa itu seri Redmi Note 10 ya, itu masih bisa. Dan ada banyak lagi, bukan beberapa sih, ada masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan. Nanti teman-teman tinggal coba dipraktekkan saja kalau misalkan yang mempunyai box ya. Dan
pembahasan YMC Tool versi 2 ini selesai mungkin ya. Semua tab sudah saya jelaskan. Untuk action ini sudah saya jelaskan juga tadi ya. Untuk storage DPC ini tidak bisa difungsikan karena memang penggunanya sudah tidak dapat digunakan kembali, karena memang sampai sekarang langsung versinya via ideal mode ya. Mungkin video ini saya tutup penjelasan ataupun pembahasan tab per tab di aplikasi YMC Tool versi 2 by J3X, bawaannya J3X ya. Selesai, semua tab sudah saya bahas dan sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dikoreksi karena memang pengalaman saya hanya segitu. Untuk lebih mendalaminya silahkan teman-teman kalau yang sudah memiliki ya dipraktekkan dan dicoba, karena mencoba itu tidak ada salahnya ya. Ya mungkin begitu saja. Bila ada salah memperagakan ataupun salah kata di video ini, karena saya juga makhluk ciptaan yang kuasa, jadi banyak salahnya, tidak sempurna. Silakan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.